Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrani Manto. Saya mahasiswa Ubaya Jurusan Manajemen Angkatan 19 dengan NRP 130219024. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami salah satu wabah atau pandemi penyakit, yaitu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, dan bahkan sampai kematian. Virus corona ini dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Saat ini jumlah kasus infeksi virus corona di dunia terus mengalami peningkatan. Hingga Selasa 31 Maret 2020, lebih dari 190 negara telah mengonfirmasi terjangkit virus corona atau COVID-19. Dilansir dari Worldometer, jumlah kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 781.485 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien yang sembuh tercatat sebanyak 164.726 orang. Sementara yang meninggal dunia sebanyak 37.578 orang. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus positif virus corona per Senin 30 Maret 2020 tercatat menyentuh angka 1.414 kasus. Dari total tersebut, sebanyak 75 orang berhasil sembuh dari COVID-19. Sedangkan jumlah korban meninggal karena virus ini tercatat sebanyak 122 orang. Dan tentunya jumlah ini belum final karena penyebaran virus corona di Indonesia saat ini belum selesai. Dengan masuknya virus corona di Indonesia akan memberikan berbagai dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Salah satunya yang paling terasa adalah dampak pada perekonomian, yaitu menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 per 1 US dollar. Bahkan laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Selain dampak pada perekonomian Indonesia, ada pula dampak virus corona pada masyarakat Indonesia, seperti meningkatnya harga masker, hand sanitizer, vitamin, dan harga bahan-bahan pokok makanan lainnya. Hal ini tentunya memberatkan bagi berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Selain meningkatnya harga masker, hand sanitizer, vitamin, dan harga bahan pokok makanan, persediaan barang-barang medis tersebut di pasar atau toko mengalami kelangkaan. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk bagi tenaga medis karena dengan kurangnya alat tersebut dapat membahayakan tenaga medis ketika merawat korban yang terinfeksi corona. Selain itu, dengan kelangkaan jumlah barang medis atau kesehatan dapat menyebabkan penyebaran corona di Indonesia terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, di sini saya mengajak saudara semua untuk bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang ada, yaitu dengan melakukan donasi, dengan menyalurkan sebagian besar uang atau dana yang nantinya dapat digunakan untuk pembelian masker, desinfektan, maupun baju APD atau hazmat kepada tenaga medis yang sedang berjuang di lini depan dalam melawan COVID-19. Selain saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdonasi, saya juga ingin saudara-saudara sekalian untuk mematuhi, menaati, dan melaksanakan arahan dari pemerintah agar dapat menekan penyebaran dari virus corona sehingga tidak menyebar dan menimbulkan korban jiwa yang lebih besar, seperti dengan cara menjaga jarak atau physical distancing. Selain menjaga jarak, penyebaran virus corona bisa dihentikan dengan cara disiplin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan desinfektan setiap selesai melakukan kegiatan. Warga yang sedang flu atau batuk, alangkah baiknya wajib menggunakan masker dan tidak beraktivitas di luar rumah, melainkan memeriksakan diri ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Terakhir, saya ingin saudara-saudara untuk menghindari pertemuan dalam jumlah besar, tidak mengadakan dan menghadiri pertemuan apapun yang melibatkan banyak orang, dan keluar rumah seperlunya. Penyebaran COVID-19 bisa dihentikan jika setiap warga negara disiplin. If you cannot be a part of solution, you should not be a part of problem. Artinya, kalau Anda tidak bisa menjadi bagian dari solusi, setidaknya jangan menjadi bagian dari masalah. Jangan masa bodoh, jangan egois, jangan dablek.
Sekian dari saya, stay safe, stay healthy. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.